Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nurfaliwati MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah perancangan pembelajaran kimia. Di sini saya Cahya Putri Hardianti dengan NPM 2213023071 akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 12 fase F dengan KD 3.1 menganalisis penyebab fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dengan materi yang pertama, menjelaskan fenomena kenaikan titik didih larutan berdasarkan representasi submikroskopik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh konsentrasi zat larut terhadap kenaikan titik didih larutan berdasarkan percobaan. Yang pertama yaitu informasi umum. A. Identitas modul, nama sekolah SMA Negeri 1 Banjaragung, tahun ajaran 2024-2025, kelas 12 fase F, dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan, dengan materi kenaikan titik didih larutan. B. Kompetensi awal, peserta didik sudah mengetahui konsep molaritas, molalitas, dan fraksi mol larutan, serta penurunan tekanan uap larutan. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemen Allah beragama dan Allah kepada alam. Subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Elemen kolaborasi dengan subelemen kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, subelemen menganalisis, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Selanjutnya, D. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada slide proyektor, yang kedua ada gawai, handphone atau laptop, ketiga jaringan internet, 4 buku kimia kelas 12 karangan Michael Purba, yang kelima LKPD kenaikan titik didih larutan, dan yang keenam ada ruang kelas. Selanjutnya, E. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. F. Model pembelajaran. Rencana pembelajaran yang disusun ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, kompetensi inti. A. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Yang kedua, menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, menunjukkan sikap ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, ulet, teliti, kritis, kreatif, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan secara ilmiah mengenai fenomena sifat koligatif larutan dan bagaimana konsentrasi zat larut dapat mempengaruhi kenaikan titik didih larutan. Yang kelima, menyajikan hasil analisis berdasarkan data hasil percobaan terkait kenaikan titik didih larutan. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa suatu zat larut dapat mempengaruhi kenaikan titik didih larutan sebagai wujud kebesarannya, atau PPP1. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur yang diberikannya dengan diberikannya pemikiran kreatif sehingga dapat memahami konsep ilmiah tentang sifat koligatif larutan pada kenaikan titik didih, atau PPP1. Yang ketiga, menunjukkan
perilaku kerjasama saat pencarian informasi tentang kenaikan titik didih larutan atau PPP2. Yang keempat, mengamati fenomena kenaikan titik didih yang diberikan dalam representasi submikroskopik. Yang kelima, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan bertanya dalam diskusi mengenai fenomena sifat koligatif pada kenaikan titik didih larutan atau PPP3. Yang keenam, menuliskan pengertian titik didih berdasarkan fenomena memasak mie instan dan gambar submikroskopik. Yang ketujuh, menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok saat melakukan percobaan sederhana kenaikan titik didih larutan. Yang kedelapan, menimbang zat larut yang akan digunakan dalam percobaan kenaikan titik didih larutan. 9. Mengukur suhu titik didih larutan dengan teliti pada saat melakukan percobaan pemanasan air murni, larutan gula, dan larutan garam. 10. Mengamati perbedaan kenaikan suhu titik didih pada masing-masing larutan. 11. Menuliskan data hasil percobaan titik didih pemanasan air murni, larutan gula, dan larutan garam. 12. Menunjukkan sikap jujur dalam menuliskan data hasil percobaan yang telah dilakukan. 13. Menuliskan persamaan titik didih larutan yang dihubungkan dengan konsentrasi zat larut. 14. Menghitung kenaikan titik didih berdasarkan data hasil percobaan. 15. Membandingkan titik didih larutan gula dan larutan garam. 16. Mengidentifikasi faktor penyebab adanya perbedaan suhu dari sampel-sampel tersebut dalam percobaan. 17. Mengidentifikasi hubungan antara kenaikan titik didih larutan dengan konsentrasi zat terlarut. 18. Menyimpulkan pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan berdasarkan hasil percobaan. C. Pemahaman bermakna. Siswa dapat memahami penyebab fenomena kenaikan titik didih dengan representasi submikroskopik dan mengetahui pengaruh konsentrasi suatu zat larut terhadap kenaikan titik didih suatu larutan. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitar. Kenaikan titik didih suatu larutan adalah fenomena di mana titik didih larutan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. D. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, jika kita memanaskan dua larutan, satu air murni dan satu lagi larutan gula, mana yang akan lebih mendidih terlebih dahulu dan mengapa? 2. Mengapa penambahan zat terlarut pada pelarut dapat menurunkan tekanan uap pelarut dan meningkatkan kenaikan titik didihnya? E. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1, 2 kali 45 menit. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan dengan waktu 10 menit. Deskripsi kegiatan yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Peserta didik selama pembelajaran yang akan dilaksanakan mengenai kenaikan titik didih larutan. Kedua, guru membagi kelompok dan meminta peserta didik untuk duduk dengan kelompoknya. 3. Guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Yang kedua, yaitu kegiatan inti dengan waktu 65 menit. Stimulation, peserta didik mengamati wacana mengenai fenomena memasak mie instan dan gambar submikroskopik. Kemudian problem statement, guru membimbing peserta didik untuk menuliskan pertanyaan yang belum dipahami. Diharapkan akan muncul pertanyaan yang pertama, mengapa pada saat memasak air murni lebih cepat mendidih dan saat memasak mie instan yang langsung dicampurkan. Yang kedua, bagaimana konsentrasi zat larut mempengaruhi kenaikan titik didih larutan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih larutan? Data collection, peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan sederhana mengenai kenaikan titik didih larutan berdasarkan prosedur yang disediakan pada LKPD dan menuliskan hasilnya. Kemudian data processing, peserta didik diminta untuk menjawab setiap pertanyaan pada LKPD berdasarkan informasi dan pengetahuan yang telah didapat. Yang pertama, peserta didik menuliskan perbedaan suhu yang terjadi pada percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik menuliskan persamaan kenaikan titik didih. Dan yang ketiga, peserta didik menghitung kenaikan titik didih berdasarkan hasil percobaan. Kemudian verification,
Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok atau LKPD dan hasil percobaan mengenai kenaikan titik didih larutan yang telah mereka diskusikan. Kelompok lain dapat mendengarkan dengan seksama dan menanggapi serta mengevaluasi hasil dari kelompok yang presentasi. Kemudian generalization, perwakilan kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi mengenai materi kenaikan titik didih dan menyebutkan pengaruh konsentrasi zat larut terhadap kenaikan titik didih larutan. Kemudian penutup, dengan waktu 15 menit, guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi peserta didik mengenai kenaikan titik didih larutan. Yang kedua, guru melakukan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran. Ketiga, guru memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari tentang materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. F. Assessment. Yang pertama, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif meliputi A. Asesmen sikap, dengan kriteria penilaian meliputi kerjasama, rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, dan jujur. Yang B. Asesmen kinerja, dengan kriteria penilaian meliputi kemampuan peserta didik dalam mengukur suhu larutan, menimbang massa zat larut. Yang kedua, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif, menggunakan teknik tes dalam bentuk soal pilihan berganda dan esai. G. Pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan akan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi, yaitu dengan meminta siswa untuk mengerjakan soal dengan analisis tingkat lebih lanjut mengenai konsep kenaikan titik didih dan sifat koligatif larutan. Yang kedua, remedial akan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang dengan guru memberikan bimbingan intensif secara langsung atau dalam kelompok kecil mengenai materi kenaikan titik didih. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana stopnya?